Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Rahmi Hatta di Tangerang, Jawa Barat. Barakallahu fikum. Maka ketahuilah, Allah telah menjadikan bagi seluruh manusia di muka bumi ini untuk fitrahnya mencintai harta, untuk fitrahnya mencintai wanita, dan untuk fitrahnya mencintai dari tahta. Maka tiga perkara ini, tahta dan wanita dan harta, adalah ambisius di dalam hati-hati seluruh manusia. Karena Allah telah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayati dunya, bahwa al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak adalah zinatul hayati dunya, perhiasan yang dicari dari kenikmatan di dunia ini. Dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, zuyyina linnas hubbus syahawat, bahwa Allah telah menjadikan seluruh manusia itu hubbus syahwat minan nisa'i wal banin, dari kita cinta kepada wanita, istri-istri kita, dan juga kepada anak-anak kita. Maka harta, tahta, dan wanita dijadikan seluruh manusia ambisius untuk meraihnya dan meraupnya semampu apa yang bisa mereka raup. Namun di sini manusia untuk mendapatkan dari perkara-perkara ambisiusnya dengan berbagai jalan. Maka di antara mereka orang-orang yang secara ingin instan untuk mendapatkan harta, ada yang masuk kepada perkara-perkara yang haram, seperti pesugihan, seperti berjanji dan membuat perjanjian dengan iblis. Maka ini jelas merupakan kesyirikan. Atau di antara mereka yang ingin instan mendapatkan modal yang besar dengan meminjam riba kepada bank, dan ini pun haram. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maka Nabi melaknat orang yang meminjam kepada bank dan orang yang meminjamkan dengan tujuan riba, mendapatkan uang tambahan, dan dua teller, dan juga dua orang saksi. Maka itu semuanya dalam keadaan terlaknat di saat seseorang ingin instan mendapatkan uang dikarenakan meminjam kepada bank. Dan perkara yang ketiga,
Dari manusia yang ingin cepat kaya juga, maka di antara mereka selain pesugihan dan meminjam kepada bank, juga mereka mengimani dari buku-buku primbon-primbon Jawa dan yang lainnya yang ada padanya khurafat dan ada padanya kesyirikan. Jika ingin sukses berbisnis, di Rabu Pon, di Kamis Wage. Jika tidak ingin kalian jualannya bangkrut, jangan jualan di Jumat Kliwon, bla bla bla. Dan agak naik sedikit bagi mereka yang menganggap dirinya intelektual, maka mereka ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Mereka mempelajari kitab-kitab dari orang-orang bilioner, dari orang-orang kafir, seperti kitabnya Bill Gates, yang mana dia adalah raja Microsoft. Maka dibacalah buku-buku cara kaya ala Bill Gates dari raja Microsoft. Maka kaum muslimin, terutama ahli sunnah wal jamaah, tidak butuh kepada itu semua. Kita mempunyai ambisi untuk mencintai perempuan, nikah empat-empatnya. Kita berambisi untuk mempunyai kekayaan, kejayaan di dunia ini. Kita ambil, karena Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka wahai Bani Adam, jangan lupa dari bagianmu dari dunia ini. Ambil semampu kamu. Namun kita mempunyai rules, kita mempunyai undang-undang, kita mempunyai sesuatu yang menjadikan kita mengambil dari ambisius harta tahta dan wanita tersebut dengan aturan yang benar. Maka di Al-Quran dan di Sunnah telah banyak yang menjadikan pendalilan bagaimana manusia mendapatkan rizki dengan mudah dan secara instan, jaya raya, kaya raya. Banyak dibutuhkan penelitian di Al-Quran dan Sunnah. Tidak butuh kepada primbon-primbon Jawa, tidak butuh kepada pesugihan, tidak butuh kepada meminjam ke bank, dan tidak butuh membaca kitab-kitab orang kafir seperti Bill Gates. Maka Al-Quran dan Sunnah telah banyak di dalamnya. Maka yang pertama dari permasalahan mendapatkan dengan mudah secara instan dari kekayaan dan kejayaan, harta tahta dan wanita, pertama adalah kita bertakwa kepada Allah. Apa definisi takwa? Takwa adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itu takwa. Dan apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik yang haram atau yang makruh. Melaksanakan yang mubah, yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Itulah yang diinginkan ketakwaan. Maka jika seseorang bertakwa kepada Allah, direct, otomatis Allah akan mengupgrade kehidupan dunianya. Yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya kaya menjadi lebih kaya. Dan ini janji Allah. Mana pendalilannya? Di Al-Quran. Pertama Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maknanya, "Wa man yattaqillah", barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan solves of the problems bagi kehidupannya. Allah menjadikan makhrajan, solves of the problems bagi segala kehidupannya. Maka kita hidup di dunia penuh ibtila, penuh ujian, terutama masalah 3 tadi. Bisa jadi anak kita sakit, bisa jadi istri kita dalam keadaan hubungannya tidak baik dengan kita, bisa jadi harta kita dalam keadaan pailit, merugi dari bisnis kita, tender kita hancur. Maka kehidupan di dunia more problems, banyak permasalahan. Dan seorang mukmin ingin Allah berikan solve of the problems, ingin diberikan dari pemecahan masalah mudah. Apa? Bertakwa tadi.
Apa tadi kata Allah? Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa, man di sini man syartiyah, maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ada jawabu syart. Apa jawabu syart? Yaj'al lahu. Yaj'al fi'lun mudhari majzum karena jawabu syart, dijadikan janji Allah makhraja. Diberikan solve of the problems, semua masalahnya terpenuhi. Maka anaknya yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mobilnya yang hancur tabrakan dimudahkan oleh Allah untuk membeli mobil yang baru, dan seterusnya. Semuanya masalah dihilangkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Tidak cukup dengan itu apa? Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah menjanjikan diberikan rizki dari perkara-perkara yang tidak terduga-duga. Apa maknanya perkara yang tidak terduga-duga? Telah ditafsirkan oleh salaf kita, oleh Qatadah Ibnu Di'amah, seperti sanadnya sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Haddatsana Mu'ad Ibnu Bishr, haddatsana Yazid Ibnu Zurai an Sa'id Ibnu Abi Arubah dari Qatadah, sanadnya sahih di tafsir At-Tabari. Apa kata Qatadah? Makna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib la ya'mulu wa la yarju. Maknanya Allah memberikan kepada orang yang bertakwa ini rizki yang tidak pernah dia planningkan. Seseorang dalam berbisnis, they have planning. This plan A, plan B, plan C. Rencana pertama, kedua, dan ketiga. Maka dia dengan modal misalnya 1 juta, di akhir bulan akan mendapatkan 1.200.000. Itu plan pertama, kedua, ketiga. Namun karena dia bertakwa, dia tidak berpikir mendapatkan 5 juta, mendapatkan 7 juta. Dari mana ini? Inilah ucapan Allah, min haitsu la yahtasib, dari perkara-perkara yang tidak dia duga-duga. Dan itu tafsir dari Qatadah, min haitsu la yahtasib la yarju wa la ya'mulu. Dari perkara-perkara yang dia tidak menganggap dan menghitung dari bisnisnya, tiba-tiba datang rizki yang melimpah ruah. Kenapa? Ketakwaan kepada Allah. Maka permasalahan takwa ya ibadallah bukanlah permasalahan matematik. Kita punya modal 1 juta dapat 1.200.000. Modal 2 juta dapat 2.400.000 ataupun 4.400.000. Namun jika kita bertakwa kepada Allah, mungkin modal kita 100.000 berinfak kepada saudara kita, kita mendapatkan 1 juta over and over again. Dan pendalilan yang kedua, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maknanya, jika seandainya penduduk suatu negeri, kalau tadi Allah berbicara person to person, seseorang bertakwa kepada Allah. Di sini Allah talking about general, berbicara tentang suatu kaum, suatu negeri yang hidup di provinsi, yang hidup di pulau tersebut, yang hidup bahkan di kelurahan atau di kecamatan tertentu. Walau annahum, jika seandainya ahlal qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dari suatu negeri, dari perkumpulan ekosistem manusia yang bersosialisasi di dalamnya, melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan menjauhi dari pencurian di antara mereka dan saling tipu menipu di antara mereka. Maka apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan tadi melaksanakan amal-amal soleh dan menjauhi kemaksiatan dalam desa tersebut, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Janji Allah, lam di sini lam taukid, pasti. La fatahna alaihim, kami bukakan dunia, rizki dari langit dan rizki dari tanah, maka dalam keadaan jaya raya, kaya raya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
amma ba'd. Maka dari penyebab kita mendapatkan harta yang instan, banyak, kaya raya, yang tidak butuh kita kepada pesugihan, tidak butuh kepada meminjam uang dari bank, dan tidak butuh kepada anything, just we need for Allah. Kedua adalah berinfak, berbagi dari apa yang Allah rizkikan kepada kita. Perlu dicatat di sini. The big question here, pertanyaan yang besar. Apakah harus kita kaya duluan sehingga kita menginfakkan harta? Never ever. Tidak butuh kita kaya. Yang penting kita mempunyai kemampuan untuk memberikan rizki kepada diri kita dan anak-anak kita dan istri kita. Dan ada kelebihan meskipun beberapa ratus, maka itu sudah masuk kepada permasalahan berinfak. Mana dalilnya? Di dalam hadis tentang permasalahan berinfak, tidak butuh menjadi kaya duluan. Hadis dari Adi ibni Hatim yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika kalian mampu untuk menghindarkan diri kalian dari api neraka, tasaddaqu walau binisfi tamrah. Tasaddaqu walau binisfi tamrah. Maka jika kalian ingin menyelamatkan diri kalian dari api neraka, maka cukup dengan memberikan satu tamar dibagi dua. Satu tamar dibagi dua, setengah untuk kita dan keluarga, setengah lagi untuk fakir miskin. Ini poin menjadi pendalilan. Tidak mesti kita berinfak. Persepsi kita mengatakan, gue bukan orang kayo, kata orang Minang. Gue bukan orang kaya. Bukan, tidak mesti seperti itu. Tetapi ada kecukupan yang lebih, maka berbagi dan berbagi itu indah. Maka di sini, di dalam ayat yang lain pun Allah berfirman di dalam ayatnya, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtu min syai'in. Kalimat syai'in di sini i'rabnya nakirah dan pada siyaqun nafi wa ma nafiyah. Maknanya bersifat umum. Dari apa-apa yang kamu infakkan, syai'in, apapun. Maka Allah berkata dari apapun. Meskipun tidak punya uang yang banyak, kita tidak kaya, ada yang meminta diberikan 20, itu masuk kepada infak. Dan kita orang kaya, ada yang meminta ataupun kita berinisiatif membangun masjid, ini 100 juta, itu pun sama. Wa ma anfaqtum min syai'in. Dari apa-apa yang kalian infakkan dari sesuatu, baik besar, baik kecil, fahuwa yukhlifuhu, maka pasti Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Maka jika Allah akan menggantinya, siapa Allah itu? Disifatkan di sini wa huwa khairur raziqin. Dia sebaik-baiknya pemberi balasan. Maka Allah yang maha kaya memberikan balasan bagi apa-apa yang kita infakkan dari yang besar dan yang kecil, maka kita tidak akan pernah merugi. Maka ini yang kedua. Dan di dalam hadis pendalilannya, kalau tadi di Al-Quran disebutkan hadis qudsi, berkata Rasulullah SAW di hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sahih. Hadis qudsi maknanya Allah berfirman, Yabna Adam unfik alaik. Wahai Bani Adam, nafkahkanlah, bagikanlah dari uang-uang yang Allah berikan kepadamu dari harta-harta. Unfik alaik, aku akan memberikan nafkah kepada kamu sepanjang hayatmu. Maka lihat di sini, jika kita berbagi dari 1 juta, kemudian kita bagikan mungkin 100, 200 untuk yang lain, maka Allah telah berjanji, unfik alaik. Kamu berikan sebagian, aku akan berjanji, kata Allah, kehidupanmu aku yang akan memberikan nafkah. Kehidupanmu aku yang akan menjamin dari rizkinya. Tidak cukup dengan itu, disebutkan oleh Allah, wa huwa khairur raziqin, bahwa Allah maha kaya, sehingga apa yang dia janjikan untuk membayar dan mengganti dari apa yang diinfakkan dari kaum muslimin, Allah maha kaya. Maka inilah dari perkara yang kedua. Mungkin kita tambah satu lagi, belum setengah jam. Maka di dalam perkara yang ketiga, di mana seseorang menginfakkan hartanya untuk membantu dakwah,
di mana di sana ada dakwah, di sana ada masjid, membantu untuk masjid, membantu untuk operasional dakwah, membantu untuk anak-anak santri yang belajar dan seterusnya. Maka ini pun dari penyebab Allah menjayakan di dunia. Di mana pendalilannya? In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullah, in syartiyah, maknanya jika kalian menolong agama Allah dengan menginfakkan untuk masjid, dengan menginfakkan untuk yatim piatu, dengan menginfakkan untuk pondok-pondok pesantren yang membutuhkan biaya dari operasional dakwah dan yang lainnya. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, Allah berjanji Allah akan menolong kalian. Menolong dengan apa yang digantikan? Tidak cukup dengan itu. Apa? Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengukuhkan pondasi-pondasi kalian yang tadinya hanya sekedar orang-orang yang pas-pasan menjadi jaya raya, kaya raya dikarenakan menginfakkan hartanya dan membantu dengan pemikiran dan yang lainnya untuk dakwah kepada Allah. Maka inilah 3 perkara, dan di sana masih banyak yang lain, namun ini adalah sidang Jum'ah yang butuh kepada perkara yang pendek. Maka inilah 3 perkara yang bisa kita berikan. Maka marilah kita berdoa. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia wa an yahfadha wulata umurina. Allahumma arsyudhum, Allahumma hdihim ila tariqil haq, ila tariqir rusd. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma taqabbal minna min siyamina wa qiyamina wa tulabatil ilm. Maka kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, jagalah NKRI tercinta ini dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan wahai Allah, kami meminta kepadamu agar para pemimpin-pemimpin negeri kami selalu dalam bimbinganmu. Maka berikanlah hidayah dan bimbingan kepada Presiden kita Jokowi dan juga staf kementeriannya dan juga dari pemimpin-pemimpin negeri kita, agar mereka selalu dalam keadaan bimbingan hidayahmu. Karena mereka para pemimpin, jika membuat rules ataupun constitution dalam keadaan mengikuti ajaranmu ya Allah, maka mereka melaksanakan constitution yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan kami sebagai rakyat taat kepada mereka dalam taat kepada ma'ruf, sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang halal kepada kita dan melimpah. Dan Allah menerima dari amalan-amalan yang kita lakukan, dari salat berjamaah, salat sunnah, dan puasa, menuntut ilmu dan yang lainnya. Dan yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah